Jemaat Tuhan, tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera, cambukan, dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya.
Jemaat Tuhan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh pengharapan kita, sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, menyampaikan serta menyatakan kasih karunia Allah bagimu. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan apa kita membalas pengorbanannya?
Yesus bukan karena dia berdosa, tetapi kitalah yang berdosa. Mari kita renungkan bersama keadaan hidup kita. Ya Tuhan, kami berpaling dari-Mu, menjauh dari sengsara salib-Mu karena keinginan diri kami. Kami pergi dari-Mu agar rasa aman kami tidak terganggu. Meski itu rasa aman yang semu, kami mengikuti jalan kami sendiri. Tak kala mengikuti Engkau tak sesuai dengan kemauan kami dan membuat kami rasa merugi. Kami sering membiarkan diri kami tersesat sebab dosa yang mengikat. Kami tak dengar lirih Engkau memanggil kami dari salib-Mu agar kami menerima anugerah cinta yang lebih luas dari samudera. Kami ditulingkan oleh kesempitan cinta diri yang menguasai hati. Hingga kerusakan hidup kami sandang bagaikan pakaian yang memalukan. Dapatkah lagi kami datang membawa sesal dan Engkau berkenan? Jemaat Tuhan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang telah hadir dan berkarya di tengah-tengah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mencintai kami dan mengasihi kami, yang telah merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, bahkan menyerahkan diri untuk menghadapi kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib. Semua itu Engkau kerjakan dan Engkau karyakan adalah untuk kehidupan kami para umat-Mu, supaya kami tidak terbelenggu di dalam dosa-dosa dan kuasa iblis, tetapi Engkau membawa kami di dalam terang dan kemuliaan Bapa. Kami bersyukur ya Allah, jika pada pagi hari ini Engkau berkenan menuntun perjalanan kami, baik yang jauh ataupun yang dekat, telah Tuhan persekutukan bersama di gereja ini, untuk kami bersama memperingati akan karya-Mu yang besar atas hidup kami, yakni pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui peribadahan ini kami kembali menghayati akan kesengsaraan, karya pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang akan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Kami serahkan peribadahan kami dari awal sampai akhir. Tuhan akan berkati, Tuhan akan berkarya di dalam kuasa Roh Kudus, menjauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga di dalam pelayanan perjamuan kudus,
di mana melalui tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan roti dan anggur yang akan kami terima, biarlah itu Tuhan pakai menjadi sarana untuk menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus telah mati. Apakah Dia sudah kalah? Tidak. Dia tidak kalah. Karena Dia telah menang terhadap penderitaan dan salibnya, memancarkan kasih agung dan restu. Mari kita muliakan Dia dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian Kidung Jemaat 183 bait yang pertama, menjulang nyata. bangkit berdiri. Mari bersama kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, ketika kami mengingat akan setiap kebaikan, kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur. Sehingga pada saat ini kami bersama mengumpulkan persembahan sebagai bentuk kami bersyukur kepada Tuhan. Kami haturkan ya Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui semua bentuk tugas
tanggung jawab pelayanan yang ada di tengah kehidupan bergereja. Demikian persembahan ini sebagai wujud kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yakni ibadah kami yang sejati. Juga kami percayakan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu akan membuka hati dan jiwa kami, sehingga firman yang akan kami terima di tengah peribadahan Jumat Agung saat ini boleh kami renungkan, boleh kami hayati, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung, yakni memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu cerita rekaan yang terjadi di negeri cahaya di ujung timur. Di sana tinggallah dewa angin yang bernama Sabala dengan istrinya yang bernama Sunala. Suami istri ini memiliki dua anak kembar yang diberi nama Sakila dan Sukira. Mereka adalah anak kembar yang luar biasa, anak kembar yang kuat, dan mereka diberikan tugas oleh orang tuanya untuk mengendalikan angin timur dan angin barat agar kehidupan tetap terjaga keseimbangannya. Suatu hari datanglah hawa panas yang begitu kuat. Sakila dan Sukira ini dengan sekuat tenaga mereka mengendalikan amukan hawa panas yang menerjang dunia. Mereka mengibaskan kedua sayap indah mereka. Namun hawa panas begitu kuat menyerang mereka. Mereka tetap berupaya untuk menahan hawa panas itu. Sehingga ketika kedua orang tuanya tahu, orang tuanya bermaksud untuk membantu kedua anaknya ini, namun ternyata terlambat. Kedua anaknya ini, Sakila dan Sukira, akhirnya mati. Sehingga kedua orang tuanya ini bersedih, kehilangan anak mereka
Apa yang bisa mereka lakukan untuk menolong kedua anaknya ini? Satu-satunya cara yang dilakukan oleh orang tuanya ini adalah mereka harus memberikan diri untuk menjadi abu. Sehingga akhirnya kedua orang tuanya, Sabala dan istrinya Sunala, menyerahkan diri, dihantam oleh hawa panas yang begitu kuat. Jadilah abu kedua orang tuanya ini dan jatuh di tubuh kedua anak kembarnya ini. Dan anak kembarnya ini akhirnya hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, ini suatu cerita bagaimana tentang pengorbanan orang tua kepada anaknya. Mengapa Sabala dan Sunala ini mau berkorban untuk anaknya? Tentu ini dikarenakan cinta dan kasih mereka kepada kedua anaknya itu. Sehingga mereka harus mengorbankan diri bagi kedua anaknya ini, supaya kedua anaknya ini hidup kembali dan negerinya ada di dalam kenyamanan dan kebaikan. Ini adalah satu teladan tentang pengorbanan yang besar. Demikian juga ketika Allah melihat kehidupan manusia yang ada di dalam belenggu dosa. Manusia ada di dalam kondisi yang tidak selamat. Padahal sebenarnya Allah menghendaki supaya manusia itu tetap ada di dalam kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa itulah manusia ada di dalam belenggu kuasa maut. Allah tidak merelakan, sehingga Allah akhirnya akan menyelamatkan manusia yang berdosa dengan dia mengutus anaknya, putra tunggalnya, yakni Tuhan Yesus, untuk menjadi sama seperti manusia, berkorban bagi manusia dan menjadi korban untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudara, karya yang harus ditempuh Tuhan Yesus adalah karya yang begitu mulia. Dia yang mengasihi dan mencintai manusia, mencintai umatnya, merelakan diri untuk menanggung penderitaan yang begitu berat, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena manusialah yang berdosa. Dan dia merelakan diri untuk menggantikan hukuman yang seharusnya bagi manusia, tetapi akan dia tanggung. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita ini adalah satu karya di mana Kristus mengalami penderitaan. Mulai dari Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Di sana mengalami satu penderitaan yang begitu berat. Tubuhnya tercapik-capik, darahnya mengalir terus-menerus, hingga akhirnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami kematian. Di dalam bacaan kita mengatakan sudah selesai. Di mana ini berarti bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karyanya bagi manusia yang berdosa, di mana dia sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan. Karyanya begitu sempurna, karyanya tuntas, diselesaikan dengan baik. Demikian juga sudah selesai berarti bahwa manusia sudah berhasil direngkuhnya, sudah berhasil diangkat dari belenggu dosa dan dibawa kepada Allah di dalam kemuliaan Allah karena menerima anugerah dan pengampunan dosa. Sehingga ketika mengingat akan pengorbanan Kristus yang sangat besar bagi umatnya, umatnya didorong untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada seorang pemuda yang memiliki karakter tidak baik. Dia suka berjudi, bahkan apapun dipertaruhkan. Sehingga suatu saat ketika dia kalah berjudi, dia juga harus berhutang dengan teman-temannya, dan hutangnya sangat banyak. Maka sebelum dia itu membayar semua hutangnya, maka dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dia disekap oleh teman-temannya, dan kabar itu sampai kepada ibunya. Kebetulan ibunya hanya seorang ART, pembantu rumah tangga. Sehingga ketika ibunya mendengar bahwa anaknya ini disekap oleh rekan-rekannya, tidak boleh pulang karena dia berhutang banyak kepada rekan-rekannya, maka ibunya ini bermaksud untuk memberikan tebusan kepada teman-temannya itu. Dan karena tebusan yang diinginkan oleh teman-temannya itu sangat besar, maka ibu ini bekerja keras. Selain dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di sela-sela waktunya dia menjadi seorang pemecah batu. Dia bekerja untuk memecahkan batu setiap hari, untuk mengumpulkan uang demi anaknya supaya bisa ditebus dan keluar dari sekapan teman-temannya itu. Sekian waktu berlalu, akhirnya ibu ini berhasil mendapatkan uang yang cukup. Ibunya ini datang ke anaknya yang disekap rekan-rekannya itu, menyerahkan uang tebusan itu kepada rekan-rekannya, dan akhirnya anaknya ini boleh pulang. Namun anaknya ini begitu kaget melihat ibunya dalam kondisi yang kurus kering, kondisi yang begitu hitam, karena setiap harinya harus berjemur di teriknya matahari untuk memecahkan batu. Bahkan ketika anaknya ini melihat tangan ibunya juga banyak yang luka, mengeluarkan darah, maka anaknya ini bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa ibu seperti ini? Kenapa ibu begitu kurus? Kenapa tangan ibu juga berdarah-darah seperti itu, banyak luka?" Lalu ibunya ini mengatakan, "Anakku, engkau aku kasihi. Sehingga ketika ibumu ini mendengar kamu disekap teman-temanmu, kamu tidak bisa pulang, ibumu ini begitu susah. Sehingga ibumu ini akhirnya bekerja menjadi pemecah batu. Setiap hari ibu memecahkan batu supaya ibu mendapatkan cukup uang untuk menebus kamu. Dan inilah keadaan ibu." Lalu melihat hal itu, anaknya menangis dengan keras. Anaknya ini mengatakan, "Ibu, maafkan anakmu. Mulai saat ini aku akan berubah. Mulai saat ini aku akan menjadi orang yang baik dan bekerja untuk ibu, supaya ibu tidak lagi bersusah payah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan cerita bagaimana pengorbanan yang tulus diberikan. Demikian juga ketika kita merenungkan akan makna pengorbanan Kristus, yang dia rela menderita, sengsara, mati di atas kayu salib untuk kita, untuk mengampuni kita, untuk mengangkat kita dari dosa, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang berhak menerima kemuliaan Allah, yakni kehidupan yang kekal. Mari kita senantiasa hidup bagi Kristus, hidup setia kepada Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita hidup untuk saling memulihkan, seperti Kristus sudah memulihkan keadaan kita. Mari kita juga rela berkorban seperti Kristus juga sudah berkorban kepada kita. Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga tidak ada lagi sekat. Kita disebut sebagai milik Allah. Mari kita juga hidup dengan senantiasa membawa damai, mempersatukan dengan yang lain. Mari kita hidup untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, seperti Kristus yang mengasihi kita. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan dan kenyataan yang tidak selalu baik, kita tetap senantiasa ada di dalam kekuatan
Sebab Allah hadir menemani kita. Allah hadir di dalam keadaan kita, dalam duka kita, dalam tangis kita, dalam sukacita kita. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan akan firman yang boleh kami terima, kembali kami menghayati akan makna kesengsaraan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Semua itu Tuhan karyakan bagi kami, untuk menolong kami, untuk menebus kami dari kuasa dosa dan iblis, sehingga kami beroleh anugerah yang begitu besar, pengampunan dosa dan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa bersyukur, juga untuk senantiasa meneladani Engkau. Di dalam Engkau sudah mendamaikan kami, demikianlah kami juga menjadi agen perdamaian di tengah kehidupan kami. Demikian juga Engkau memakai kami untuk saling menopang, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai bentuk kami mewujud nyatakan kasih dan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Bersyukur untuk Mas Dani yang sudah melaksanakan operasi dan saat ini tinggal pemulihan. Biarlah tangan-Mu terulur, memulihkan dan menyembuhkan secara sempurna. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami percaya Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang akan topang, biarlah Tuhan yang akan kuatkan, biarlah Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar. Kami juga menyerahkan para sepuh kami. Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Kami serahkan masa depan kami di dalam berkat kasih karunia Tuhan, sehingga anak-anak kami senantiasa boleh merasakan akan kasih Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Demikian kami menyerahkan setiap keluarga. Tuhan naungi di dalam kuat kuasa tangan Tuhan, sehingga keluarga senantiasa ada di dalam sukacita, damai sejahtera, untuk saling menguatkan, saling melayani dan saling menopang di dalam setiap keadaan keluarga. Dan kami percaya Tuhan berkati apa yang menjadi pekerjaan keluarga. Tuhan akan memberikan berkat, kemurahan, kecukupan bagi setiap keluarga. Biarlah setiap keluarga menjadi saksi Tuhan yang mewujud nyatakan akan karya-karya Tuhan di dalam saling memberikan diri untuk mengasihi, menolong satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan pelayanan yang ada di gereja-Mu. Tuhan juga akan berkati para majelis gereja, komisi dan panitia. Tuhan senantiasa akan memampukan untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanannya dengan mengandalkan berkat dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap apa yang dilakukan, jerih pelayanan para hamba-Mu akan Engkau berkati. Dan melalui setiap pelayanan gereja, kami boleh kembali menghayati akan karya-Mu yang besar di dalam hidup kami, yang memelihara kami, yang menopang kami, yang menolong kami. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan akan berkati para pemimpin bangsa. Tuhan mampukan untuk menata dan mengatur bangsa dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan juga Yayasan Kristen. Tuhan berkati sehingga semakin bertumbuh dan berbuah. Inilah yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Dan kami serahkan juga ketika kami akan menerima perjamuan kudus, di dalam kami memperingati akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Biarlah itu menjadi sarana yang Tuhan pakai menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan
kepada jemaat bahwa dalam ibadah Jumat Agung akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati, dan kita dengarkan pujian terlalu besar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati menerima anggur perjamuan melalui pujian kepala yang berdarah. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Jemaat Tuhan, memang saat ini kita memperingati pengorbanan dan kematian Kristus. Tetapi kematiannya adalah untuk membawa kemenangan. Mari kita bersyukur atas pengorbanannya dengan mengumpulkan persembahan perjamuan kita dengan iring pujian Kidung Jemaat 268 pada kaki salibmu.
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita nyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Amin.